Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Iksan selaku COO Pahamify, Dr. Isa Broto Asmoro selaku pembicara, Bapak Ibu hadirin, serta rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa dalam acara Pahamify Parents Week pertama bersama Dr. Reisa yang mengangkat tema Amankah Pembelajaran Tatap Muka? Siapkan anak kembali ke sekolah. Nah, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman media yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir kita sama-sama cari informasi, berdiskusi dengan narasumber. Sekali lagi, mungkin ada yang kelewatan, tadi Bapak dan Ibu baru join, nih siapa sih gitu ya, Mbak-mbak sore-sore. Perkenalkan, nama saya Isfiana Rakashifa atau bisa dipanggil Fihan, dari Pahamify selaku Parent Community Manager yang akan menjadi moderator dan memandu acara hari ini. Nah, mungkin kita perkenalan lagi dengan Pahamify ya Bapak dan Ibu. Jadi Pahamify ini merupakan perusahaan teknologi pendidikan atau IT startup dan pencipta aplikasi belajar paling seru nomor 1 di Indonesia, di mana aplikasi kami itu berisi ribuan video pembelajaran premium, beranimasi, terus ada kuisnya, ringkasan materi, dan ada juga tryout UTBK. Nah, tapi Pahamify tidak hanya hadir sebagai aplikasi belajar nih Bapak dan Ibu, jadi kami juga peduli sekali terhadap pengembangan karakter dan jenjang karir setiap individu. Untuk itu, kami juga menyediakan berbagai konten di luar materi pembelajaran. Nah, salah satunya media yang bikin anak-anak nih supaya belajarnya jadi lebih seru, itu Pahamify punya komunitas-komunitasnya sendiri-sendiri nih Bapak dan Ibu. Jadi kita nggak hanya berfokus pada siswa aja, tapi juga ada guru dan orang tua. Nah, di Pahamify sendiri itu ada student community, teacher community, dan parent community. Sebelum masuk ke sesi talk show juga, marilah kita buka acara pada hari ini secara resmi melalui sambutan dari founder dan Chief Operating Officer Pahamify, Mas Muhammad Iksan. Kepada Mas Iksan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Fihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Reisa Broto Asmoro, juru bicara pemerintah untuk COVID-19. Yang saya hormati rekan-rekan media, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara hari ini. Nah, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Nah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya kita bisa bertemu secara virtual dalam acara Pahamify Parents Week ini. Jadi ini acara pertama ya bersama Dr. Reisa Broto Asmoro. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara pada sore hari ini. Meski secara virtual, semoga kehangatan dan kebersamaan tetap dapat kita rasakan bersama ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu kita setuju hadirnya pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang besar pada berbagai sektor, termasuk pendidikan ya. Nah, metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh pemerintah sejak Maret 2020 lalu itu memberikan orang tua porsi yang lebih besar untuk mendampingi anak di rumah. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian besar orang tua, termasuk saya sendiri di rumah. Nah, mengingat adanya kesibukan lain yang tidak kalah penting. Nah, mencermati hal ini, Pahamify tergerak untuk menyelenggarakan Pahamify Parents Week ini sebagai wujud kepedulian terhadap orang tua yang tak kenal lelah untuk mendampingi anak ya, meski berada di tengah hambatan dan kesulitan akibat pandemi COVID-19. Nah, kita Pahamify sebagai platform belajar digital bukan hanya berfokus pada siswa, tetapi juga orang tua dan guru sebagai ujung tombak prestasi anak. Karena prestasi anak ini prestasi kita bersama, kita harus bersama-sama mendampingi anak kita. Oleh karena itu, kami memiliki student community, teacher community, dan parents community. Dan dalam acara ini, kami ingin memperkenalkan Pahamify Parents Community sebagai wadah bagi orang tua untuk dapat berdiskusi dengan orang tua lainnya, serta para ahli yang diundang. Nah, fokus dari Pahamify Parents Week ini Pahamify Parents Community ini adalah pembahasan seputar pendidikan dan tumbuh kembang anak.
Jadi kami bertekad untuk terus mendampingi orang tua dalam membantu anak meraih prestasi. Fahamify Parents Week ini merupakan rangkaian acara berupa webinar yang dilaksanakan 1 kali setiap minggunya selama 1 bulan. Jadi terdapat 4 kali webinar total dengan tema yang berkaitan dengan pendidikan anak ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, pada minggu pertama hari ini kami menghadirkan Dr. Reisa Broto Asmoro untuk berbincang dengan topik kesehatan. Nah, Parents Week kedua yang akan dilaksanakan minggu depan pada 2 November 2021, kita akan membahas minat dan bakat anak bersama Kak Seto Mulyadi. Selanjutnya, minggu ketiga pada 6 November 2021, kita akan membahas pendidikan bersama Dona Agnesia. Dan terakhir, itu kita akan membahas seputar empowering parents bersama psikolog Fatia Arta. Bapak dan Ibu sekalian, kesehatan di masa ini menjadi keutamaan bagi kita semua. Meski telah memasuki tahun kedua, ya, tak dapat dipungkiri bahwa COVID-19 masih menjadi kecemasan tersendiri. Di sisi lain, pemerintah mulai memberlakukan metode pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah. Tentu kekhawatiran dirasakan oleh Bapak dan Ibu, terlebih dengan PTM, berarti kita nggak bisa mengawasi anak secara langsung ketika mereka nggak ada di rumah gitu. Nah, persiapan anak untuk PTM harus dilakukan secara optimal. Jadi kita pastikan ada proteksi maksimal bagi anak, tapi nggak perlu khawatir berlebihan karena semua itu telah diperhitungkan oleh pemerintah. Nah, untuk menjawab kekhawatiran lainnya, hari ini akan kita bahas bersama Dr. Reisa Broto Asmoro. Nah, seperti yang kita tahu, beliau merupakan juru bicara pemerintah untuk COVID-19. Nah, akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan media untuk menyempatkan diri hadir di acara hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam mendukung dan memperlancar acara pada hari ini. Saya berharap rangkaian kegiatan Parents Week selama sebulan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Iksan atas sambutannya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Bapak dan Ibu nih dari tadi. Langsung aja kita masuk ke sesi talk show-nya ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita ngobrol, kita kenalan lebih jauh dulu dengan pembicara kita pada sore hari ini. Kayaknya Bapak dan Ibu juga udah familiar dengan Dr. Reisa. Seperti yang kita ketahui bahwa Dr. Reisa, narasumber kita pada sore hari ini, itu selaku juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan juga sebagai Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Jadi Dr. Reisa ini merupakan dokter yang saat ini bertugas mengabdi kepada pemerintah. Beliau juga mendapatkan gelar dokternya dari Universitas Pelita Harapan dan selalu lulus bekerja di Rumah Sakit Polri Raden Said Sukanto Kramat Jati. Nah, selain itu juga Dr. Reisa aktif di berbagai kegiatan sosial nih Bapak dan Ibu, serta aktif menjadi pembicara dalam seminar-seminar kesehatan nasional. Beliau juga merupakan anggota dari bidang kesekretariatan, protokoler, dan public relation pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID periode 2018 sampai 2021. Kita langsung sapa aja pembicara kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore Dr. Reisa. Halo, selamat sore. Selamat sore juga untuk Bapak Muhammad Iksan. Selamat sore untuk parents semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Yes, ya Dr. Reisa dari tadi nih orang tua udah semangat banget nungguin Dr. Reisa dari kita sebelum sebelum mulai bahkan udah ada yang banyak kirim pertanyaan. Nah, waduh, kita semangat langsung ya. semangat banget. Jadi kita langsung Siap. masuk ke kegiatannya aja ya Dr. Reisa. Oke, siap. Nah, ya sebelumnya terima kasih kembali nih Dr. Reisa atas kehadirannya pada sore hari ini. Sama-sama, satu kehormatan buat saya. Nah, pada sesi hari ini kita kan akan membahas terkait pandemi COVID-19 dan pendidikan. Aku akan mulai bertanya dari bagaimana saat ini keadaan pandemi COVID-19 di Indonesia nih dokter. Terus kan beberapa waktu terakhir ini juga angka harian kasus positif di Indonesia udah sempat menurun ya. Kita harus bersyukur ya. Mungkin sebelumnya saya mau menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
biar lengkap dan makin semangat semuanya ya. Kita harus bersyukur ya dengan situasi atau kondisi Indonesia yang saat ini makin terkendali. Ya, kita harus bersyukur bahwa kasus aktif kita per kemarin ya itu berada di bawah angka 14.500. Tepatnya kasus aktifnya adalah 14.360. Di mana penambahan kasus hariannya juga rata-rata di bawah 1.000 kasus per harinya. Jadi kita harus bersyukur ya bahwa sekarang kondisi di tengah masyarakat kita sudah mulai membaik. Begitu juga dengan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang banyak karena sedikitnya jumlah orang yang harus dirawat di rumah sakit karena COVID-19 sendiri gitu. Dan kalau kita berbicara tentang vaksin, update situasinya juga makin membaik ya, karena vaksinasi Indonesia sendiri sudah lebih dari 54,2% nih untuk dosis pertama di Indonesia gitu. Kita kan punya target nih, Presiden kita punya target vaksinasi minimal 70% sampai akhir tahun. Jadi kita doakan aja semoga vaksin makin cepat didistribusikan ke seluruh Indonesia gitu. Dan terkait dengan kabar terkini ya, hari ini juga sudah masuk nih jumlah kasus per 25 Oktober, di mana di DKI sendiri ini kita patut bersyukur ya, apresiasi karena jumlah kasus per hari ini di Jakarta nggak sampai 100 orang, hanya 82 orang gitu ya. Jadi syukur alhamdulillah situasi juga makin kondusif, dan ini semua sebenarnya berkat kita semua nih yang mau tetap terus prokes, tetap mau vaksin gitu ya, sehingga mulai tercipta penularan di masyarakat yang rendah. Bahkan di Bali sendiri juga kasusnya rendah sekali, hanya 14 kasus per hari ini, dan banyak daerah-daerah lain yang bahkan zero cases ya, per hari ini sudah tidak ada lagi penambahan kasus gitu di masyarakatnya. Banyak sekali. Ada beberapa provinsi hanya 0 atau 2 atau 3 kasus per hari ini. Per provinsi loh. Berarti emang udah mendekati ini ya dokter, PPKM juga kan kemarin menurun terus ya levelnya. Alhamdulillah. Level PPKM tentu disesuaikan dengan daerah ya. Makin kondusif daerah tersebut, level PPKM-nya diturunkan. Nah, berkaitan dengan angka kasus yang terus menurun nih dokter, kan level PPKM pun menyesuaikan dengan masing-masing daerah seperti yang tadi sudah diinformasikan. Seperti yang kita ketahui nih dokter, pemerintah juga kan saat ini sudah mulai mengizinkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ya. Nah, boleh dong dokter untuk share informasinya terkait langkah-langkah pemerintah dan persiapan pemerintah dalam mempersiapkan siswa untuk sebelum kembali ke sekolah ini dokter. Oke. Memang sejak dibentuknya SKB 4 Menteri atau Surat Keputusan Bersama dari Mendikbud, Mendagri, Menkes, dan Menak, bahkan sampai Menteri Agama nih, yang sudah menyusun panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jadi, dengan SKB 4 Menteri tersebut, semua satuan pendidikan yang guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi, itu bisa memenuhi daftar periksa dan sudah bisa menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi pemerintah melalui SKB 4 Menteri tersebut dengan melihat situasi yang semakin kondusif, maka sudah dipersiapkan opsi untuk sekolah nih di masa pandemi saat ini, apakah memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, opsi ini diberikan kepada pihak sekolah atau perguruan tinggi untuk bisa menyelenggarakan keduanya di masa pandemi seperti ini. Seperti itu update-nya. Jadi, melihat level PPKM juga setiap sekolah juga harus sebaiknya mengikuti panduan yang sudah dipersiapkan. Sebenarnya panduannya nggak bisa saya sebut satu-satu sih ya. Mungkin saya kasih gambaran secara general ya, karena panduannya mungkin Pak Hamifah semua tahu nih ya, atau mungkin ada yang bekerja di pihak sekolah gitu ya, mengetahui panduannya itu setebal ini loh. Banyak sekali dan aturannya sangat detail. Aturan dari mulai masuk sekolah, sebelum masuk sekolah, saat di sekolah, dari mulai pulang sekolah,
sampai sistem belajarnya, sistem pembersihannya, semua diatur sedemikian rupa. Makanya ini pertama kalinya kita punya SKB 4 menteri sekaligus. Biasanya 2 lah paling enggak gitu kan ya. Ini 4 menteri loh mau bikin supaya komprehensif gitu ya. Panduan yang dibuat tersebut itu kalau memang ingin menyelenggarakan PTM terbatas, maka satuan pendidikannya ini harus menyiapkan yang pertama semua tenaga pendidik atau semua yang ada di satuan pendidikan tersebut itu harus divaksin COVID-19 secara lengkap. Ya, ingat ya, harus tuntas dulu baru boleh dibuka. Pertama nih. Nah, yang kedua, kalau memang mau melaksanakan PTM terbatas, tentunya harus mampu menerapkan atau menjalankan protokol kesehatan yang telah disusun sedemikian rupa panduannya. Nah, jadi mulai dari menyiapkan tempat cuci tangan sebelum masuk ke sekolah, dari mulai menyiapkan proses desinfektan, dari mulai mengatur jarak, ventilasi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, satuan pendidikan tetap harus ya menyediakan layanan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, sehingga para orang tua atau wali gitu ya itu dapat memilih bagi anaknya untuk menjalankannya mau yang mana, PTM terbatas atau mau tetap melaksanakan PJJ saja, begitu. Jadi panduannya itu. Tetap keputusannya sebenarnya untuk menjalankan opsi sekolah ini tetap harus kerjasama semua pihak. Betul. Jadi sebenarnya dari pemerintah pun udah banyak banget pertimbangannya ya, Dokter Isa, sebelum membuat ya. Keputusan memperbolehkan memberikan opsi bagi orang tua untuk memperbolehkan anaknya hadir di sekolah. Sebetulnya nih ya dokter, kalau menurut dokter sendiri dengan peraturan dan keadaan yang telah dipersiapkan sedemikian rupa oleh pemerintah, menurut dokter Isa bagaimana potensi penularan virus COVID di sekolah? Potensi penularannya. Kalau ditanya potensi penularan, saya rasa nggak hanya di sekolah ya. Maksudnya kita ini kan di tengah pandemi, dan anak itu yang ke sekolah itu nggak hidup cuma di sekolah. Dia hidup di rumah, di lingkungan sekolah. Di mana semuanya itu masih di tengah pandemi. Jadi kita nggak bisa mengkotak-kotakan. Ini gimana ya penularan di sekolah seperti apa? Nah, kita harus melihat semuanya. Kalau kita melihat per wilayah, makanya pemerintah sudah menyesuaikan bukan per nasional lagi atau per provinsi lagi, tapi sampai ke satuan terkecil. Makanya level PPKM, ya mikro. Jadi bahkan RT RW, kabupaten kota gitu ya, yang harus melihat kondisi di daerah itu seperti apa. Jadi kalau mau melihat risiko penularan, nggak bisa nih ini sekolahnya gimana sih kondisinya. Tentu anak ini berangkat dari mana, rumahnya di posisi yang mana, lingkungannya seperti apa ketika dia berangkat dari sekolah, dari rumah menuju ke sekolah, ada resiko penularannya seperti apa. Jadi ini harus dilihat komprehensif, dan ini adalah tugas orang tua juga untuk melihat. Nggak bisa hanya diserahkan ke sekolah nih, pokoknya anak aku maunya aman di sekolah. Nah, nggak bisa gitu. Ini adalah kerjasama semua pihak. Pemerintah sudah berusaha menjembatani, sekolah sudah berusaha menyiapkan, pasti ya, sekolah yang diizinkan buka, melakukan PTM terbatas juga kan dengan syarat yang tidak sedikit, dan harus dengan izin dan pemantauan langsung dari pihak Dinkes ya gitu ya, dan Satgas. Nah, nanti dari sekolah sudah menyiapkan, di rumah gimana? Jangan yang tiba-tiba resiko di sekolah sudah diatur sedemikian rupa, di rumahnya boro-boro orang tuanya pergi-pergi nggak pakai masker. Begitu dilihat lingkungannya, anaknya bebas nih pulang sekolah kemana-mana nggak pakai masker, nggak bisa juga gitu. Jadi untuk melihat risiko penularan tentu harus komprehensif, semua yang terlibat dengan si anak dan guru dan tenaga pendidik ataupun semua yang berinteraksi di sekolah tersebut harus dinilai juga. Nah, terkait level PPKM sendiri, tadi saya sudah menyampaikan, bahkan per provinsi aja sudah banyak nih yang sekarang nih sudah berada di zero cases, ya kan, kasusnya 0. Jadi kita harus melihat kondisi secara logis. Kalau misalnya memang kita sedang berada di lingkungan yang level PPKM-nya tinggi, level PPKM 4, level PPKM 3, tentu PTM ini menjadi konsiderasi dong bagi orang tuanya, karena resikonya di wilayah tersebut masih tinggi. Tapi kalau ternyata kita berada di lingkungan yang level PPKM-nya 1 atau 2, resikonya rendah. Tentu nggak logis kalau kita cuma nggak mau sama sekali, atau bahkan sudah zero cases nih,
nol kasusnya selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi kita tetap nggak ngasih anak kita sekolah. Tentu juga nggak logis juga, gitu. Jadi kita harus berpikir realistis. Apa yang sedang anak kita hadapi, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, kalau saya sebagai orang tua, gitu. Jadi over ketakutan jangan, terlalu abai juga jangan. Logis aja melihat situasi. Ya, kalau misalnya tadi ditanya potensi penularan di sekolah sendiri sudah ditekan, tentunya ya potensi penularan di lingkungan si anak yang lainnya juga harus ditekan. Jadi kalau memang mau menyiapkan anaknya nih, pokoknya anaknya saya udah seneng sekolah. Tadi saya baca nih banyak yang udah seneng sekolah gitu ya, udah kangen sama temannya. Ada juga yang orang tuanya, ya saya maunya anaknya ke sekolah deh, saya pusing deh di rumah gitu ya, nemenin anak saya belajar gitu ya, udah sepaneng gitu. Harus disertai dengan tanggung jawab prokes yang ketat. Itu dulu, anak sudah harus bisa tanggung jawab terhadap prokesnya, harus bisa mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian juga orang tuanya harus mau nih tanggung jawab nih nganterin anaknya ke sekolah. Dari rumah mungkin kita situasinya aman ya. Begitu di perjalanan diantarkan benar-benar sampai ke sekolah, dan pulang sekolah harus dibawa lagi pulang ke rumah dan jangan dibiarkan berkeliaran gitu ya tanpa prokes yang ketat. Jadi ingin memenuhi haknya gitu ya untuk sekolah secara langsung, tapi harus mengikuti kewajibannya juga untuk menjalankan tanggung jawab. Jadi balance. Kalau dari sosial media Dokter Reisa sendiri, suka ada nggak sih dokter orang tua yang curhat-curhat gitu, udah pengen nggak sabar nih si anak kembali ke sekolah, atau aduh saya masih belum siap kalau anak berkegiatan lagi, suka ada nggak dokter? Oh iya, ada dua-duanya gitu ya. Ada bahkan teman-teman dekat saya juga selalu konsultasi misalnya, ini gimana ya anaknya dimasukin nggak ya? Aduh anaknya udah pengen banget gitu ya. Ada yang daerahnya udah aman banget ya, udah lama gitu ya statusnya hijau, tapi aduh anaknya mager banget, kayaknya dia enjoy di online doang gitu ya. Tentu ini jadi keputusan bersama, komunikasi yang baik antara pihak orang tua dengan sekolah dengan si anak juga. Karena kadang-kadang anaknya sudah mau, anaknya sudah siap, orang tuanya masih nggak percaya. Emang bisa ya anak aku ya, gitu kan? Emang bisa ya dia prokes ya, padahal bisa gitu. Jadi ya komunikasi yang baik dulu aja nih antara semuanya supaya bisa dijembatanin. Jangan-jangan anaknya emang udah siap, kitanya aja yang nggak siap, orang tuanya aja yang nggak siap gitu kan? Padahal sekolah siap, anak siap. Tapi ada sisi lain yang ya anaknya aja belum bisa, tapi maksa gitu di sisi lainnya. Jadi orang tua harus tegas, belum, pokoknya sampai dilihat benar-benar udah bisa jalanin baru boleh PTM gitu. Ya banyak sih ya pertimbangan untuk bisa mengizinkan opsi yang mana sih yang terbaik. Dan harus disesuaikan juga karena ya kalau misalnya kita akhirnya pilihnya PJJ, saking ketakutannya pokoknya nggak mau tahu deh, saya maunya PJJ aja. Ya kadang-kadang sekolahnya tidak memadai, di daerahnya WiFi sulit, internet juga belum baik, atau device-nya tidak memadai, tentu juga harus diberikan kesempatan untuk PTM terbatas. Jadi ya pilihan-pilihan yang diberikan ini kepada semua pihak ini juga harus diperhatikan sisi positif dan negatifnya. Jangan sampai karena tidak logis memperhatikan ketakutannya, akhirnya dampaknya ke mana-mana. Saya tadi senang nih Pak Hamify sudah menyiapkan 4 aspek ya dalam acara seperti ini ya, Parents Week ini ya. Jadi dari sisi kesehatannya dan lain-lain, termasuk mental health-nya juga, apalagi sisi pembelajarannya, karena itu penting. Semua aspek itu penting, termasuk kalau misalnya kita membiarkan anak ini tetap terus PJJ, mungkin nyaman bagi dia, tapi sisi interaksi kepada anak lain, berkomunikasi dengan anak lain, kepada lingkungan sekolah, bagaimana berinteraksi dengan guru secara langsung, tentu juga akan memberikan dampak positif. Kalau misalnya kita kehilangan itu juga pasti akan ada learning loss, ada kurangnya kemampuan individual untuk bisa berinteraksi secara langsung gitu ya. Jadi tentu kita harus memperhatikan aspek-aspek supaya anak itu bisa mendapatkan kenyamanan dalam bersekolah dan pertemanan. Karena kalau kita bicara sisi kesehatan nih, Mbak Fihan ya, jadi yang namanya sehat itu adalah sehat secara utuh, yakni bukan cuma fisik aja, mental juga, tapi juga sosial juga. Jadi ketiga aspek ini adalah ya baru kita bisa namakan sehat. Kalau kita mengutamakan fisik aja, kita mengabaikan mental dan mengabaikan sosial, itu nggak akan menjadi definisi kesehatan seutuhnya. Jadi ya semuanya harus komplit gitu ya terkait dengan perkembangan si anak. Wah, seru banget ngobrolnya dokter.
Jadi ternyata emang udah banyak ya dokter yang mulai cerita-cerita ke sosial media dokternya sendiri. Balik lagi nih dokter, tadi kan dokter Risa sempat bilang kalau orang tua itu harus melakukan analisis yang komprehensif ya, karena kegiatan kan sebenarnya meskipun kegiatannya cuma di sekolah nih, tapi banyak aspek-aspek yang mempengaruhinya gitu, dan anak juga belum tentu dia datangnya dari rumah aja gitu, bisa jadi ada yang kegiatannya terbebas dari pemantauan orang tua gitu. Nah, aku mau tanya nih dokter. Jadi sebetulnya sebelum memperbolehkan si anak ini beraktivitas di luar, khususnya pada kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ataupun kegiatan lainnya, sebenarnya faktor-faktor apa aja sih dokter yang harus orang tua jadikan pertimbangan sebelum si orang tua ini memberikan izin? Sebenarnya tadi sudah beberapa hal, poinnya utamanya saya mention ya tadi ya, melihat kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya dia dulu. Apakah termasuk situasi yang aman atau tidak gitu ya, untuk membiarkan pertemuan langsung dan harus melaksanakan tanggung jawab itu tadi. Harus terbiasa menjalankan prokes dulu. Karena sebenarnya basic kita beradaptasi dalam kebiasaan baru di masa ini adalah basicnya kan 3M. Ya, kemudian kalau sampai ada anggota di sekolah atau di keluarga yang terinfeksi, maka 3T juga harus dijalankan dengan benar. Testing, tracing, dan treatment. Supaya nggak menyebar gitu ya, supaya nggak terbentuk klaster gitu. Jadi itu harus jadi pertimbangan. Kemudian vaksinasi. Nah mungkin di sini yang perlu saya tekankan, syarat utama tadi ya yang sudah saya mention di SKB 4 Menteri, bahwa semua yang ada di lingkungan sekitar itu harus divaksinasi. Kenapa? Karena bagi anak usia di bawah 12 tahun kan sampai saat ini belum ada vaksin yang diberikan, yang bisa diberikan. Jadi orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tuanya, orang yang bekerja di rumahnya, yang nganterin, orang yang ada di sekolah, gurunya, penjaga sekolahnya, dan lain sebagainya, itulah yang harus divaksin. Supaya apa? Anak-anak itu punya perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Itu yang namanya herd immunity. Itu adalah kekebalan komunal. Jadi kekebalan komunitas atau kekebalan komunitas itu adalah kalau misalnya orang di sekitarnya itu punya perlindungan spesifik terhadap COVID-19 ini sehingga bisa ikut melindungi orang-orang yang belum mendapatkan akses vaksin. Gitu. Jadi itu dulu. Jadi wajib vaksin dulu. Kalau sudah vaksin, lingkungan sekitarnya barulah dia diberikan kesempatan untuk PTM. Kalau masih ada yang belum, bagaimana? Nah, ini yang menjadi perhatian. Apalagi kalau orang-orang terdekatnya yang masih beraktivitas di luar rumah belum divaksin. Nah, ini akan menjadi hambatan tentunya. Sebaiknya disarankan kalau seperti itu tetap PJJ dulu. Karena resikonya tentu masih ada begitu ya kalau dia belum divaksin. Jadi harus semuanya ini mengikuti anjuran yang tepat supaya bisa tetap aman. Nah, kalau misalnya masih ragu, sebenarnya pihak orang tua disarankan ya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, kantor Kemenkes, Kemenak, ya, Dinkes gitu ya. Itu semuanya tuh termasuk satgas sekolahnya itu wajib dibentuk untuk apa? Melakukan pengawasan. Kalau misalnya program yang telah dicanangkan ini sebenarnya sudah efektif atau belum. Apakah murid yang selama ini menjalankan PTM ini sudah melakukannya dengan baik atau tidak? Gurunya gimana? Sudah benar belum melaksanakan PTM seperti ini? Orang tuanya sudah benar belum? Jadi semuanya saling mengawasi. Jadi konsiderasinya adalah ya harus ada keterbukaan. Kalau sekolahnya masih tertutup, tidak terbuka untuk orang tua, saran saya lebih baik dikomunikasikan lebih lanjut supaya sekolahnya mau terbuka. Karena pengawasan ini harus dilakukan oleh semua pihak. Begitu ada yang melanggar, harus segera dilaporkan. Begitu ada yang terkonfirmasi positif, tentu harus melakukan mitigasi penanganan COVID-19 di sekolah tersebut. Ya, jadi PTM tentu akan diberhentikan sementara sesuai jangka waktu kebijakan. Dan ini akan menjadi kendala ya kalau misalnya tidak ada komunikasi yang baik antara semua pihak tersebut. Berarti sebenarnya kalau diperhatikan yang utama adalah komunikasi ya dokter antara orang tua ke anak ataupun orang tua dengan pihak sekolah juga ya, supaya tercipta keterbukaan tentang keadaan yang terjadi di sekitar anak. Ya. Yes. Betul. Nah, oke.
Nah, selanjutnya nih Dokter Isa, selain menegakkan protokol kesehatan dimanapun kita semua berada, kira-kira ada nggak sih dokter tindakan preventif lainnya yang perlu orang tua lakukan untuk menghindarkan anak dari virus COVID-19? Oh, wow. Sebenarnya banyak ya. Basicnya sebenarnya kita udah tahu sih, dari kita kecil kita sudah diajarin. Saya rasa para parents di sini pernah dengar yang namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini bermanfaat bukan hanya di masa pandemi saja. Ini sebenarnya sudah sejak lama ya, bisa menghindari kita dari berbagai penyakit, infeksi menular dan tidak menular. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat ini kalau kita terapkan di COVID-19 ya, tentunya berkaitan dengan prokes. Yang pertama, ya hidup bersihnya kan dari prokes. Mau prokes basicnya 3M, mau ditambahin 5M, mau ditambahin jadi 10M, nggak apa-apa. Yang penting dijalanin ya, yang penting dilakuin. Nah, ini basicnya dulu ya. Jadi kalau kita mau mulai beradaptasi dalam kehidupan baru ini, perilaku hidup bersihnya seperti itu. Nah, perilaku hidup sehatnya tentu harus ditambahkan juga. Kalau misalnya kita ingin daya tahan tubuh kita baik, metabolisme bekerja dengan baik, tentu basicnya adalah 3 ya pilarnya. Gizi seimbang, tidur cukup, olahraga teratur. Ya itu sebenarnya kita sudah tahu juga kan. Ya mungkin waktu kecil mungkin tahunya 4 sehat 5 sempurna ya. Wah, kalau ada parents yang nganggur ketahuan nih angkatannya. Zaman sekarang harusnya gizi seimbang. Karena ini yang bisa membuat metabolisme kita berjalan dengan baik, sistem imun kita juga kuat. Karena semua kebutuhan kita ya terhadap nutrisi itu terpenuhi dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin. Nah, ini sudah diatur sedemikian rupa dalam isi piringku. Nah, dari situ bisa jadi panduan menu keseharian per kali kita makan harusnya seperti apa. Dari makanan pokok ada sayuran harus sama banyaknya, terus lauk pauk harus sama banyaknya dengan buah-buahan, dan ternyata semua itu bisa mencukupi kebutuhan harian kita. Kemudian tidur cukup 8 jam sehari minimal di malam hari ya, dengan kualitas tidur yang baik. Jadi buat yang masih bergadang, buat yang nggak bisa berhenti nonton drakor ya sampai pagi, ya coba diatur lagi waktunya. Kemudian kalau misalnya olahraga juga disarankan tetap olahraga di masa pandemi dengan intensitas ringan sampai sedang, minimal 3 kali seminggu dengan durasinya 15 sampai 20 menit. Nah, di sini saya juga mau menambahkan perilaku hidup sehat atau bersih yang memang bukan berlaku untuk diri sendiri saja, tapi untuk lingkungan sekitar kita. Misalnya apa? Pertama, kita harus memperhatikan ventilasi, ya. Makanya di masa pandemi ini kalau bisa ada pintu atau jendela yang dibuka di sekolah, di rumah, dimanapun, lebih baik itu ya terjadi pertukaran udara. Jadi punya ventilasi yang baik. Kalau nggak bisa gimana? Semuanya kaca-kaca nih gitu ya, sekolahnya, kantornya. Manfaatkan teknologi. Zaman sekarang kan ada air purifier, ada air disinfektan gitu ya, HEPA filter dan lain-lain. Nah, itu bisa menurunkan resiko penularan di tempat tersebut. Kemudian ada apa lagi? Harus menjaga kebersihan di lingkungan sekitar termasuk yang berhubungan dengan droplets. Misalnya di kantin, di pantry, di kafe, di restoran, semua yang berhubungan dengan alat makan yang tukar-tukaran droplets dengan orang lain. Pastikan kebersihannya. Jadi kalau di sekolah, pantry untuk guru atau staff, kemudian kantin untuk anak-anak, nah itu harus benar-benar steril ya semuanya supaya nggak terjadi penularan dari celah-celah tersebut nih. Ya, tukar-tukaran droplet. Ini penting ya untuk semua yang sudah beraktivitas di luar rumah, ya baik untuk murid ataupun parent semuanya, yakni protokol kedatangan. Ini sangat bisa mencegah penularan klaster dari tempat yang ada di luar, baik kantor atau sekolah, sampai untuk dibawa ke rumah. Karena ini hal yang simpel, sepele, tapi sangat menolong. Apa sih protokol kedatangan? Pertama, buka sepatu di luar rumah. Kita anggap sepatu kita paling kotor, karena semua droplet jatuhnya ke bawah, ya kan? Kemudian kita bersihkan barang bawaan kita semua. Terus setelah itu kita masuk ke dalam rumah, cuci tangan, langsung mandi keramas. Dan pisahkan baju kotor kita, dia langsung cuci, boleh. Dan kita pakai ganti baju bersih baru menyapa anggota keluarga lain yang ada di rumah. Jangan pulang ke rumah langsung peluk anak, langsung leleh tempat tidur gitu ya, jangan. Karena kita bisa memaparkan apa yang ada di luar rumah sana ke anggota keluarga yang ada di rumah. Ini penting. Jadi setiap kali pulang sekolah, pulang kerja, harus protokol kedatangannya. Gitu. Itu yang paling penting. Dari tadi tuh kolom komentar udah rame banget nih Dokter Raisa menanggapi. Penasaran katanya orang tua. Ya. Yang, ya saya juga kayak gitu katanya.
Excited dengan Dokter Isa pada sore hari ini. Sebenarnya nih dokter, ada nggak sih kalau biasanya kan orang tua tuh, apalagi di zaman pandemi kayak gini, suka ada yang coba nih kamu minum ini ABCD, atau coba kamu makan ABCD. Nah sebenarnya itu kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya Dokter Isa. Kalau dari Dokter Isa sendiri ada masukan nggak dokter sebetulnya apa aja sih yang sebaiknya harus dikonsumsi oleh anak ataupun orang tua keluarga di rumah dalam meningkatkan daya tahan tubuh di tengah pandemi seperti ini? Kalau misalnya kita melihat nilai kebutuhan gizi setiap anak ya, tentunya harus diperhatikan juga karena masing-masing orang bisa saja berbeda. Makanya harus konsultasi, ini yang paling tepatnya, konsultasi dulu untuk mengetahui kebutuhannya. Karena kondisinya bisa beda-beda, kakak adik aja bisa beda, kembar aja bisa beda ya. Apalagi kalau pakai katanya, si ini minum ini, tetangga minum ini, nih anaknya teman aku dikasih ini. Nah, bisa aja berbeda gitu. Yang dibutuhkan beda, efeknya juga berbeda. Jadi yang paling tepat adalah ya kita sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Jangan-jangan ada yang sangat kekurangan atau defisiensi vitamin D misalnya. Ada yang kekurangan kalsium. Nah, ini kan bahaya ya untuk pertumbuhan tumbuh kembang anak. Ada yang kekurangan protein bahkan gitu ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu kondisinya seperti apa. Baru kalau kita sudah tahu kondisi masing-masing, nah ikutin deh nih kebutuhannya apa. Oh, ternyata dia butuh suplementasi tertentu. Oh, ternyata dia kebanyakan suplementasi tertentu, bisa aja ya. Jadi yang paling penting bagi kita adalah pokoknya sesuaikan dengan kondisi dan jangan ikut-ikutan aja, tapi kita harus pilih pilihan yang terpercaya agar semua manfaat yang bisa didapatkan oleh tubuh kita itu bisa lebih optimal gitu. Tadi kan kita udah ngomongin untuk meningkatkan daya tahan tubuh nih dokter. Terus kalau baca-baca di kolom komentar itu banyak orang tua yang pengen memperbolehkan anaknya udah ngebet banget nih balik ke sekolah, tapi kan kalau dari orang tua tentu melihat keadaan ya, apakah baiknya dia belajar dari rumah atau boleh hadir di sekolah. Terus juga orang tua khawatir gitu, kadang anak ada yang dia mungkin punya penyakit tertentu atau yang kalau dia diperbolehkan hadir di sekolah malah jadi membahayakan. Nah, kalau dari Dokter Raisa sendiri ada imbauan nggak sih dokter kira-kira misalnya nih untuk anak yang ABCD itu lebih baik dianjurkan di rumah aja nih kepada orang tuanya? Ya, memang kita harus melihat kondisi keluarga masing-masing ya. Tentu ada yang dia bisa gitu ya untuk mengizinkan anaknya sekolah karena memang kondisinya juga sudah baik begitu ya. Tapi ada juga yang akhirnya memutuskan untuk di rumah saja gitu ya, karena memang keputusan kan tadi ya harus berbagai pihak ya. Kalau misalnya orang tua melihat kayak saya ragu sih sekolahnya nih belum bisa nih, kayaknya nih anak-anak murid lainnya kayaknya belum bisa nih prokes yang baik ya, tentu jadi keputusan masing-masing gitu. Makanya ada dua opsi yang bisa kita pilih, mau itu PTM terbatas tapi harus sertai dengan prokes yang ketat gitu ya, atau PJJ. Tapi PJJ juga harus sertai dengan tanggung jawab juga, karena ya balik lagi kita sudah online nih ya, belajar online 2 tahun terakhir ini, meskipun anak jadi resiko untuk tertular COVID-19-nya berkurang di rumah karena PJJ, tapi apakah anak itu benar-benar hanya di rumah aja, nggak benar-benar nggak aktivitas di luar rumah? Kalau anaknya nggak boleh sekolah, tapi tetap dibawa jalan-jalan ke mall, gitu kan, tetap dibawa jalan-jalan muter-muter taman, nggak pakai masker, ya jadinya bingung ya, kenapa kok ke sini boleh, ke situ enggak? Ya kan jadi ada dua opsi, harusnya nggak boleh ya, harusnya sama-sama. Kalau misalnya emang dia kekeh nggak boleh sekolah, ya jangan melakukan hal yang resiko lainnya juga, gitu. Tapi kalau memang ternyata sebenarnya anak belajar online dari rumah itu masih memungkinkan kok ya untuk si anak masih bisa berinteraksi dengan anak lain, masih bisa berkomunikasi, masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu ya, atau lingkungan di sekitarnya di luar rumah masih resiko tinggi, ya nggak masalah juga, kita tetap bisa kok mengarahkan anak-anak itu bisa tetap mendapatkan nilai positif juga nih dari belajar jarak jauh gitu. Saya rasa ini salah satu yang bisa menjadi solusi kan ini ya, aplikasi Pahamify ini ya kan, karena ada
bisa ngulang materi belajar ya dari sekolah-sekolah Betul. gitu kan, ada video-video pembelajaran yang bisa dipakai di rumah. Ada juga kan di aplikasi ini ada komunitas belajar gitu ya. Jadi anak bisa sama-sama berinteraksi gitu kan, bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi sebenarnya banyak solusi, tapi ya harus dikomunikasikan dengan baik. Berarti itu balik lagi ke peran orang tua harus tegas ya dokter ya. Jadi Iya. kalau khawatir Betul. lebih baik jangan dulu gitu ya dokter. Ya komunikasi yang baik. Kalau orang tuanya terlalu khawatir juga kasihan anaknya, nanti nggak berkembang atau nggak logis melihat situasi. Jadi ya komunikasikan dengan baik, disertai dengan pemenuhan tanggung jawab. Ini banyak pertanyaan yang masuk nih dokter, tapi aku mau tanya pertanyaan terakhir untuk dokter Raisa. Kira-kira dari dokter Raisa sendiri ada saran nggak dokter untuk orang tua yang hadir kali ini terkait membiasakan diri hidup beradaptasi dengan kebiasaan baru sekarang di tengah pandemi? Sebenarnya simpel aja ya saran saya, karena kita masih di tengah pandemi dan kita nggak tahu kapan selesainya, dan mau nggak mau kita pasti akan hidup berdampingan dengan virus ini. Apakah nanti akan jadi endemi atau virusnya kita harapkan seperti SARS-CoV-1 dulu ya, hilang, melemah, dan hilang gitu ya, atau kita sebut eradikasi. Yang penting sampai saat ini kita tetap harus melakukan ikhtiar, usaha, supaya jangan sampai ketularan. Caranya gimana? Makin banyak ikhtiar yang kita lakukan akan makin baik. Jadi seluruh keluarga bisa bekerja sama dengan baik gitu ya, untuk mulai belajar menerapkan pakai masker yang baik dan benar, menjaga jarak aman, mencuci tangan, mengurangi mobilitas yang tidak perlu, kemudian melakukan vaksinasi dan lain sebagainya. Makin banyak ikhtiar yang kita lakukan, makin terlindungilah kita dari celah-celah tertular virus ini. Jadi ya sampai sekarang saran saya tetap sama, disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi ini yang akan membuat kita bisa tetap aman dari COVID-19, tapi bisa tetap terus produktif dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih banyak Dokter Raisa. Nah, karena udah banyak nih di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk dokter, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab aja ya Dokter Raisa. Iya. Oke, nah jadi ini ada beberapa pertanyaan yang serupa nih dokter. Ada orang tua yang menanyakan bagaimana cara menghadapi orang tua lainnya, kayaknya mungkin dalam hal ini ada temennya gitu ya, yang over ketakutan sehingga mengganggu kegiatan belajar. Jadi over ketakutan dengan virus COVID ini gitu dokter. Kecemasan ya. Ya memang ini harus kita maklumi ya, karena ini kan kondisi pandemi, pasti banyak situasi yang tidak pasti. Kalau saya bisa komentar, satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian di masa pandemi ini. Jadi ya kita harus pahami bahwa ada orang-orang yang mungkin ketakutan, ya cemas gitu ya. Nggak masalah juga ya, kita harus memaklumi. Tapi kalau memang sudah mengganggu lingkungan sekitar, tentu harus ada penanganan khusus ya. Jadi kalau misalnya emang dianggap ini adalah kecemasan yang berlebihan, bisa konsultasi ke tenaga profesional ya, bisa disarankan untuk mengkonsultasikan kepada baik itu psikolog atau psikiater agar bisa menemukan solusi yang paling tepat nih, agar kecemasan tersebut bisa tersalurkan dengan baik. Karena kadang kecemasan itu tidak beriringan dengan logika ya, jadi kita jadi nggak logis nih menghadapi situasi. Sudah baik situasinya tapi masih ketakutan, tentu tidak baik juga. Jadi bisa disarankan ke tenaga profesional. Kalau saya seperti itu. Dibanding nanti disarankan ke tetangga, nanti nyampe kemana-mana gitu kan. Nanti jadi jadi panjang ya kan. Jadi panjang. Oke, Itu dokter. Nah, tapi kalau dokter Raisa sendiri ada pengalaman nggak sih dokter di mana mungkin di antara teman-teman dokter Raisa udah apa ya, panik pandemi nggak selesai-selesai gitu, khawatir jadinya? Iya pasti ada yang khawatir begitu ya. Tapi makin kesini kan kita makin melihat Indonesia ini semakin baik, syukur alhamdulillah. Sekali lagi, ya kita terus harus ya berusaha prokesnya yang ketat supaya kita tetap terus terlindungi. Kita belajar aja dari, saya sih suka kasih gambaran apa sih yang terjadi di negara lain. Kita tahu UK sempat mengendorkan prokesnya, Amerika sempat mengendorkan prokesnya, bahkan Singapura mengendorkan prokesnya. Akhirnya yang terjadi adalah kenaikan kasus yang luar biasa. Jadi karena mereka tuh sudah saking pede sama vaksinnya,
merasa bahwa oh ya udah berarti udah nggak mungkin nih penularannya tinggi, tapi ternyata nggak bisa, harus dibarengin gitu, jadi nggak bisa dipisah-pisah. Mau udah vaksin ya tetap harus prokes dulu sampai virusnya ini bisa terkonten, bisa benar-benar vaksinnya terjadi secara merata dan kekebalan tubuh sudah terjadi secara merata di seluruh dunia, dan virusnya juga sudah mulai berkurang jumlahnya, barulah kita bisa mengendorkan prokesnya. Jadi paling itu yang jadi pokoknya solusi aja, saya kasih solusi terus gitu. Ya pandemi memang belum usai, makanya kita ini aja terus gitu. Solusinya ini sudah bagus dikasih solusi sih sama Tuhan nih, dikasih cobaan, dikasih ujian, tapi dikasih solusi juga loh sekarang gitu kan, kita harus bersyukur. Ya kita berdoa aja semoga cepat berakhirnya. Yang penting prokes ya dokter, prokes jangan sampai lepas. Oke, nah ada juga nih dokter yang nanya, jadi bagaimana pandangan dokter Risa tentang munculnya klaster-klaster di sekolah? Iya, ini pasti satu situasi yang nggak ngenakin ya. Saya juga sedih sih sebenarnya dengernya, karena saya sebagai orang tua gitu ya. Nah, tentu kita juga harus cari tahu apa yang terjadi. Ya, kenapa bisa muncul klaster tersebut. Nah, dari tempat-tempat munculnya klaster tersebutlah kita harus belajar menjadi pembelajaran bagi sekolah lain supaya tidak terulang. Beberapa hal yang saya bisa ambil ya. Pertama, adanya kelengahan dalam prokes. Ada yang menurunkan maskernya di sekolah. Ini tidak boleh terjadi lagi. Ada yang dulu ya, waktu awal-awal bulan Juni lalu itu yang belum semua divaksin, sekolah udah ada yang buka, klaster banyak banget. Ya nggak boleh, makanya vaksin dulu, baru boleh sekolah dibuka, gitu kan. Yang ketiga, ada kelengahan di luar sekolah justru, yang akhirnya membuat orang yang berkaitan tersebut menularkan ke sekolah. Banyak hal ya terkait munculnya klaster ini. Makanya saya dari tadi bilang berulang kali, ini adalah kerjasama semua pihak. Ya harus kolaborasi. Kita nggak bisa nyalahin sekolahnya aja. Selama orang tuanya juga mungkin di rumah masih mengizinkan anak itu untuk berkeliaran tanpa prokes yang baik. Ya nggak bisa juga dong. Ya tahu-tahu anak sehat masuk sekolah. Nggak bisa. Dan yang pasti harus diperhatikan adalah anak yang masuk ke sekolah. Atau kalau ada anggota keluarga yang punya gejala penyakit apapun yang berinteraksi langsung dengan si anak, jangan dikasih masuk sekolah dulu. Kalau anaknya itu punya gejala penyakit, ya jangan dibiarin masuk. Jadi pastikan anak yang ke sekolah itu harus sehat. Nggak boleh mau zaman sekarang anaknya cuma flu biasa atau pilek aja gitu ya. Nggak bisa. Batuk pilek aja itu bisa dikonsiderasi sebagai COVID-19. Ya, jadi nggak boleh punya gejala penyakit apapun. Nggak cuma demam. Bahkan kemerahan di mata aja, pembengkakan kelopak mata, tanpa ada gejala yang berkaitan dengan saluran nafas, bisa aja dia COVID-19 gitu. Jadi kita nggak bisa memperbolehkan atau meremehkan lagi gejala-gejala yang muncul pada tubuh kita ini dan kita anggap itu bukan COVID, nggak bisa. Jadi ya syarat utama adalah begitu ada anggota keluarga yang sakit atau anak itu punya gejala penyakit, nggak boleh masuk sekolah. Itu dulu yang pertama. Itu benar-benar akan bisa menurunkan resiko penularan nantinya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi ke belakang, ini peran orang tua tuh penting banget ya Dokter Raisa. Jadi bisa dibilang tuh orang tua beneran harus galak tentang prokes gitu ya ke anak-anak. Oh iya, betul. Dan sekolahnya juga. Jadi kalau misalnya udah tahu ada anak yang punya gejala penyakit apapun, ya suruh pulang. Nggak boleh gitu. Begitu di pintu masuk, nggak bisa. Begitu ada gejala yang batuk, bisa ada gejala sakit kepala aja. Nggak boleh masuk sekolah, ya. Karena itu beresiko untuk semua. Bayangin, karena satu, resikonya ketutup semua. Ratusan orang yang bekerja di situ dan bersekolah di situ. Jadi ya harus hati-hati. Dan tracing juga harus ketat, ya. Ketika ada anggota keluarga siapapun itu yang kemudian positif, ya semua yang berinteraksi juga harus diperiksa, ya harus dilakukan testing supaya bisa terlacak dan nggak sampai menyebar terlalu berlebihan. Gitu. Jadi jangan takut untuk tes. Karena kan COVID ini menular dari antara satu ke yang lainnya, jadi untuk menghentikan penyebaran. Oke. Kayaknya ini balik lagi terkait tentang ini dokter, pertimbangan untuk memperbolehkan anak kembali ke pembelajaran tatap muka. Jadi faktor-faktornya ada lagi nggak dokter, selain tadi kita harus cek guru-gurunya udah vaksin atau belum, terus teman-temannya gimana, itu kira-kira ada lagi nggak dokter? Prokes ini ya, kebersihan kali ya, desinfektan di sekolah ya, juga harus dipastikan. Jadi ketika berada ke sekolah, kita harus memastikan
semua anak terbiasa untuk membersihkan tangannya kalau kita habis pegang-pegang apa yang ada di lingkungan publik, di lingkungan sekolah. Jadi harus sediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, dan harus dipraktekkan dengan benar. Kadang-kadang, ya padahal ini praktek yang sudah berlangsung 150 tahun yang lalu. Apa itu? Mencuci tangan 6 langkah dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Tapi tetap aja ya, tahun 2021 saya kira mobil udah terbang di angkasa ya, tapi ternyata kita masih belajar cara cuci tangan. Nah, ini yang harus dibiasakan. Jadi harus disiapkan di situ, dan cara penggunaannya juga harus hafal. Tapi saya rasa anak-anak lebih hafal sih zaman sekarang dibandingin orang tuanya nih. Ayo, 6 langkah cuci tangan hafal nggak nih? Ya kan? Itu sih yang paling tepat ya, disiapkan di mana-mana, terus desinfektan secara berkala, dan ventilasi yang baik harus diperhatikan. Ya. Nah, aku rada penasaran juga nih Dokter Risa. Jadi kan tadi meskipun pemerintah udah mengeluarkan peraturan atau imbauan sedemikian rupa gitu ya supaya kita semua terhindar dari COVID, tapi kan kadang ada juga nih Dokter Risa yang nakal-nakal. Terus ini juga di kolom chat ada yang cerita terkait pengalamannya penegakan protokol kesehatan di sekolah anaknya ini rada longgar. Nah, sebenarnya ada nggak sih Dokter Risa kayak hotline atau sebuah pihak yang bisa dijadikan orang tua sebagai tempat mengadu gitu, Dokter? Oh, sebenarnya kan harus dibentuk satgasnya ya. Jadi setiap sekolah kan punya satgasnya. Jadi pengawasan itu bukan hanya dari pihak sekolah, termasuk orang tua harus. Di SKB 4 Menteri itu sudah dijelaskan gitu. Jadi orang tua memegang peranan loh untuk menjadi pengawas juga untuk sekolahnya. Kalau didapatkan ada yang longgar seperti itu, langsung tegur satgasnya dan harus bertanggung jawab. Kalau nggak ada, lapor ke Satgas Pusat ya, atau Halo Kemenkes juga bisa ya. Dan ini ada tindakannya, ada penindakannya kepada satgasnya, karena yang tanggung jawab harusnya satgas sekolah itu. Ya, kalau ada yang nakal-nakal itu tadi, laporin aja. Kalau nggak bisa diajak komunikasi, laporin ke Satgas Pusatnya. Apa namanya ya? Kita berharap jangan lah ya, karena ini kan berkaitan dengan keselamatan semua ya. Jadi kalau ada yang seperti itu ya, saya berharap sih udah nggak ada lagi ya. Janganlah. Nah, tapi berarti sebenarnya si orang tua ini penting banget ya, Dokter Risa, buat tahu siapa nih Satgas COVID di sekolahnya masing-masing. Wajib tahu. Semua orang harus update. Dan harus tahu juga kondisinya gimana. Makanya tadi saya bilang harus ada keterbukaan, komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi sekolah yang baik yang siap untuk melakukan PTM terbatas harus mau siap juga untuk berkomunikasi dengan para orang tua dan harus menerima masukan dari orang tua. Jadi untuk Bapak dan Ibu, siapa tahu ada yang belum kenal dengan Satgas COVID di sekolah anaknya masing-masing, boleh ditanya tuh Bapak dan Ibu supaya kenal. Harus ditanya, iya. Apalagi kalau biasanya PTM mereka aktif ya. Satgas universitas biasanya lebih aktif nih dibanding sekolah-sekolah. Jadi ya mungkin yang masih bersekolah harus yang ibu orang tuanya yang lebih aktif ya. Orang tuanya lebih gerak lagi ya. Iya betul. Sebentar, kita sambil lihat-lihat. Ini ramai banget nih Dokter Risa kolom komentarnya. Kamu bingung ya pilihnya ya? Banyak banget yang ada, karena ternyata yang hadir di kegiatan ini rata-rata orang tua, tapi ada orang tua yang dia profesinya sebagai guru juga Dokter Risa. Nah, jadi bisa ngecek dari kedua belah pihak. Benar. Atau dari gurunya. Kalau ada orang tua yang berprofesi sebagai guru, mungkin bisa sambil ngecek ya Dokter Risa gimana penanganan COVID di sekolahnya atau terkait tadi Satgas COVID tuh Bapak dan Ibu. Ini ada yang nanya, Ania sekolah, Ania di mana, diizinin nggak untuk PTM, katanya anak saya yang pertama. Anak saya pertama udah PTM terbatas, karena saya menilai sekolahnya sudah cukup baik ya, menerapkan prokes yang baik, kapasitas untuk menerima muridnya juga hanya 50%, mengikuti anjuran semua ya, prokesnya, cuci tangan dan lepas sepatu di luar kelas, buka jendela di setiap ruangannya, kemudian harus pakai masker, nggak boleh makan di sekolah, dan akhirnya saya izinkan untuk PTM terbatas gitu. Itu sih paling ya, sambil menunggu nanti kita menunggu vaksin untuk anak di bawah usia 12 tahun ya. Semoga segera ada, semoga segera berhasil nih uji klinisnya. Jadi Badan POM mengizinkan kita pakai juga ya. Iya.
semuanya nungguin nih dokter. Jadi selain Benar. tadi yang menanyakan terkait topik hari ini, itu juga banyak yang nanya tentang dokter Isa kapan nih vaksin untuk anak-anak yang lebih kecil, untuk Iya, TK gitu-gitu. Karena kan sebenarnya balik lagi ya dokter Isa, kita anak-anak ini kan memang harusnya aktif berkegiatan ya. Tapi benar. karena pandemi mau tidak mau Benar. harus banyak Iya, diam di rumah. itu dia. Kita tentu kan pengen yang terbaik ya untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Jadi kayaknya memang Badan POM kita tuh standarnya ketat banget ya. Kayak di Amerika sih standarnya. Jadi untuk mengizinkan vaksin yang diperbolehkan digunakan di Indonesia aja itu requirements-nya harus yang punya izin emergency use di WHO dan uji klinisnya diperiksa sendiri sama Badan POM kita. Saking maunya mengutamakan keamanan dan kualitas dari vaksinnya gitu kan. Dan untuk anak memang belum ada sih uji klinis yang memadai gitu. Hanya beberapa penelitian-penelitian kecil yang dianggap belum bisa menggambarkan uji klinis yang memadai. Makanya kita harapkan segera ada nih vaksin yang memang bisa nih uji klinisnya. Kita kalau sudah ada, ya udah kita bisa deh vaksin anak di bawah 12. Tapi sementara waktu karena kita belum bisa vaksin COVID-19, jangan lupa vaksin yang lain juga gitu. Jangan sampai lupa mentingginya vaksin COVID-19, vaksin-vaksin penyakit menular lainnya nggak dijalanin. Nah, harus dijalanin dulu. Jangan sampai kita fokus COVID-19, ada wabah lain di tengah wabah ini. Waduh, amit-amit ya. Makanya kita vaksin yang lain, lengkapi imunisasi kita. Jangan lupa, terutama DPT. Kemarin kan ada World End Polio, ya kan? Polio kita sudah hampir eradikasi, sudah hampir lenyap dari muka bumi. Jangan sampai ada polio-polio lain nih di wilayah Indonesia karena kita lupa vaksinnya. Jadi harus lengkapi imunisasi yang lain dan buat anak kita itu sehat ya dengan gaya hidup yang sehat. Jadi ya akan semakin terlindungi. Nah, ini sepertinya pertanyaan terakhir nih Dokter Isa. Jadi kan seperti yang diketahui bahwa pemerintah sudah mengadakan tambahan opsi bagi orang tua di mana sekolah udah mulai dibuka lewat kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, tapi sebenarnya apa sih Dokter Isa yang menjadi indikator ketentuan pada situasi COVID di suatu wilayah supaya kayak kegiatan PTM terbatasnya ini dapat dilangsungkan atau bahkan dapat diberhentikan? Kalau terjadinya peningkatan laju penularan yang tiba-tiba tinggi, tentu akan langsung dihentikan. Apalagi level PPKM ini kan ininya banyak ya, apa istilahnya, indikatornya banyak. Dari jumlah orang yang terkonfirmasi positif harian, dari jumlah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit atau BOR, dari tingkat pengobatan atau jumlah pengobatan yang tersedia, gitu. Ini akan mempengaruhi nih level PPKM di dalam satu wilayah tersebut. Jadi itu yang akan membuat nanti sekolah ini bakal terus dibolehkan PTM terbatas atau nanti berubah tahu-tahu jadi PTM tidak terbatas lagi, ya kan? Kita berharap begitu ya. Atau nanti tiba-tiba ditutup lagi nih karena terjadinya lonjakan kasus, amit-amit. Makanya jangan sampai ada lonjakan kasus lagi gitu. Ini kita antisipasi sampai sekarang. Makanya tetap ditekankan, mau sampai bosen dari tahun lalu dengerin saya ngomong, ayo prokesnya. Tapi jangan sampai ada gelombang ketiga ya, amit-amit ya, muncul di Indonesia gitu. Kita kemarin udah sedih banget ya bulan Juli, Agustus, mungkin ada yang kehilangan sahabat atau keluarganya gitu ya. Jangan sampai kayak ulang lagi gitu, jangan sampai. Makanya makin banyak ikhtiar yang kita lakukan, sekolah bisa tetap jalan atau bahkan lebih baik dari ini. Nggak terbatas lagi gitu, itu yang kita inginkan. Karena keterbatasan waktu, ini terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas antusiasmenya pada sore hari ini. Maaf tidak seluruh pertanyaan dapat terjawab. Wah, terima kasih banyak nih antusiasmenya. Iya, terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu. Nah, sampailah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Ibu udah dari tadi kirim pertanyaan, ikut berpartisipasi di kolom komentar. Terima kasih banyak atas antusiasmenya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih ada yang mengucapkan Hari Dokter juga. Terima kasih. Oh iya, kemarin ya Hari Dokter. Selamat Hari Dokter, Dokter Isa. Terima kasih, Mbak Fihan.
bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak di jenjang SMA saat ini, atau tepatnya duduk di kelas 12. Jadi untuk informasi aja nih Bapak dan Ibu, kalau PAHAMIFY telah membuka kelas persiapan UTBK 2022 serta menyelenggarakan tryout untuk mempersiapkan anak untuk meraih kampus impian. Nah, ini juga ada yang akan menyampaikan informasinya langsung nih dari PAHAMIFY. Halo Kak Anissa. Halo Mas Fihan, halo Dr. Reisa dan semua. Halo. Terima kasih sharingnya menarik banget nih. Tadi aku juga ikut nyimak gitu ya. Teman-teman para parents di sini juga tadi udah nyimak informasi dari Dr. Reisa gimana sih kita bantu anak-anak kita nyiapin kelas lagi tatap muka gitu. Nah, mungkin aku di sini mau singkat aja gitu ya, Mbak Fihan. Aku mau bantu share informasi dari PAHAMIFY sendiri nih bisa bantu apa sih gitu ya buat anak-anak dari para parents untuk dukung, apalagi sekarang mau siapin UTBK gitu ya, 6 bulan lagi nih gitu kan persiapannya. Aku mau izin share screen sebentar untuk kasih tahu informasi dari PAHAMIFY sendiri gitu ya. Kita bisa tahu program-program apa sih yang ada sekarang di PAHAMIFY gitu. Nah, kebetulan di bulan Oktober ini kita ada beberapa program gitu yang bisa kita tawarkan gitu. Ada ini untuk khusus mengarahkan paket-paket persiapan dari para anak-anaknya parents sekarang gitu ya. Kita punya program-program untuk prime UTBK dan tryout kayak tadi Mbak Fihan udah sempat mention gitu ya. Kita juga bisa bantu para siswa ini untuk nyiapin UTBK-nya lebih matang gitu, untuk latihan lebih banyak di tryout-nya, dan juga kita kasih akses video belajar atau juga quiz dan flashcard buat belajar lebih terarah gitu. Nah, kalau misalkan para parents di sini tertarik, nanti bisa lihat lebih lanjut gitu ya di website kami, dan juga ada kelas-kelas khusus nih mungkin para parents kalau misalkan belum tahu atau misalkan udah ada anak-anaknya yang join di kelas-kelasnya PAHAMIFY gitu. Kita punya live class reguler dan juga PAHAMIFY Accelerator Program. Ini tuh apa? Jadi kelas-kelas online yang bisa lebih fokus gitu secara jumlah peserta yang hadir di kelas itu lebih sedikit gitu ya. Jadi lebih terarah dan lebih ada benefit-benefit khusus yang didapat sama para siswa gitu, seperti kayak ada eksklusif coaching gitu, bisa juga dapat rapor evaluasi bulanan gitu, dan juga fasilitas kayak konsultasi dengan wali kelas untuk lebih tahu lagi jurusan-jurusan apa sih gitu yang cocok sama para siswa gitu. Nah, mungkin tadi nyiapin kalau secara offline-nya nyiapin sekolah tatap muka lagi, secara online-nya tetap disupport gitu ya, gimana caranya biar anak-anak para parents ini bisa terus fokus dan mengejar impiannya tadi gitu, dapat ke PTN impian gitu. Nah, kalau misalkan para parents tertarik nih gitu untuk tahu lebih lanjut, kalau mau tahu penawarannya apa aja, boleh langsung kunjungin aja di pay.pahamify.com, atau misalkan parents di sini mau nanya dulu di kolom chat, boleh langsung tulis aja di kolom chat, nanti mungkin aku bisa bantu jawab gitu. Jadi mungkin pesan dari aku, jangan berhenti untuk terus support anak-anak kita untuk pahami potensinya dan meraih mimpinya, apalagi untuk mendapatkan PTN impian gitu. Kurang lebih itu aja Mbak Fihan dan Dr. Reisa. Semoga kita semua sehat selalu ya gitu, dan semua program-program belajar ini bisa berjalan lebih lancar gitu ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Anissa. Nah, jadi untuk informasi juga nih Bapak dan Ibu, tadi sebelumnya udah di-mention oleh Mas Iksan kalau kegiatan Parents Week bersama Dr. Reisa ini adalah pembuka kegiatan rangkaian kegiatan Parents Week selama 1 bulan. Jadi kita minggu depan masih ada pembicara-pembicara menarik lainnya seperti Kak Seto, Dona Agnesia, dan juga psikolog Fatia Artia. Nah, untuk informasi-informasi terkait kegiatan PAHAMIFY, Bapak dan Ibu dapat cek media sosial PAHAMIFY di Instagram @pahamify ataupun Facebook PAHAMIFY. Jadi bisa di-search aja ya Bapak dan Ibu. Di sana kita update seluruh rangkaian kegiatan Parents Week ini supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasinya. Nah, karena udah di ujung acara, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Reisa atas waktunya pada sore hari ini. Kasih banyak juga Bapak. Terima kasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat. Salam sehat ya. Ya, terima kasih banyak juga Mas Iksan tadi atas sambutannya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang telah meluangkan
waktunya hadir di kegiatan Parents Week pada sore hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kegiatan Parents Week yang minggu depan dan jangan sampai kelewatan informasinya ya Bapak dan Ibu. Mungkin di akhir kegiatan sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu kali ya Dr. Isa. Ayo, silakan. Mas Iksan juga. Oke. Okay. Nah, aba-abanya di aku ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Dr. Isa, Mas Iksan atas waktunya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Terima kasih banyak Dr. Isa atas kehadirannya. Sama-sama, terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada para partner yang mendukung acara ini, yaitu MNC Media yang terdiri dari sindonews.com, inews.id, okezone.com, dan juga Sunpride yang memberikan dukungan. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang beruntung, hari ini akan kami kirimkan merchandise dari Sunpride, jadi ditunggu informasi selanjutnya dari tim Pahamify, akan ada yang kontak ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi, jangan lupa Parents Week Pahamify masih ada lagi rangkaian kegiatannya di 3 kali lagi Bapak dan Ibu selama 1 bulan. Jadi jangan lewatkan informasinya di sosial media Pahamify. Nah, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Dr. Isa, Mas Iksan, dan juga Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya. Sampai bertemu di kegiatan Parents Week lagi minggu depan. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Isviana Rakasifa, mohon undur diri. Aku izin mengakhiri Zoom meeting-nya ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya.